Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia, bersama saya Hanali dari Sema Adonai, renungan pagi pada hari ini, tanggal 8 Desember 2023, jam 5.30 seperti biasa, kita bersama-sama bersatu hati untuk mendengar renungan pagi, beribadah kepada Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya ucapan syukur yang kita panjatkan karena kita bisa kembali bersama-sama juga dengan saudara-saudara kita yang terkasih yang berada di Amerika dan sekitarnya, serta saudara-saudari kita dimanapun berada, juga dengan ibu kita yang terkasih yang membawakan pujian-pujian dengan setia di Sema Adonai, Ibu Murni yang berada di Jerman dan sekitarnya. Shalom, shalom bersama kami Sema Adonai, siaran yang sudah luar biasa diberkati Tuhan. Tidak berasa sudah 1 tahun kita bersama-sama melayani Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Ucapan syukur kami panjatkan kepadamu di pagi ini. Tanpa berasa Tuhan, kami sudah berada di penghujung Desember 2023. Sertai kami semua Bapa, dengan seisi rumah kami. Kami yang melayanimu di mimbar, kami yang melayanimu di multimedia, kami yang melayanimu di pujian. Bapa, ucapan syukur kami panjatkan kepadamu, karena kami tahu kasih-Mu begitu besar terhadap hidup kami. Dunia berkali-kali digoncangkan dengan keadaan-keadaan seperti di Hawaii, seperti di Gaza, perang di Ukraina, dan bencana-bencana lain yang dialami, berita-berita yang terjadi, sebagaimana firman-Mu berkata, di akhir zaman kami akan mendengar seluruh tanda-tanda itu. Penyakit sampar yang begitu banyak membawa korban. Juga kami mendengar sekeliling kami yang tiba-tiba kehilangan orang-orang terkasih karena serangan jantung dan lain-lainnya. Kami masih diberi kesempatan oleh Engkau untuk melayani-Mu dan menggunakan waktu-waktu yang masih dipercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi secara khusus hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman-Mu, Pak Pendeta Daniel Krisno. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah tenaga dan kuasa, hikmat dan pewahyuan, serta sign and wonders menyertai pelayanan di pagi ini. Banyak jiwa-jiwa yang mendengar yang akan diberkati, baik di Zoom maupun di live streaming. Juga siaran tunda daripada renungan di pagi ini. Bila Engkau pandang layak, siapapun saudara-saudari kami yang terkasih, bahkan yang di persimpangan jalan, biarlah mereka boleh mendengar kebenaran firman-Mu, mereka diberkati, mereka mencari wajah-Mu, mereka menyerahkan dirinya, siap dituntun oleh Engkau sebagai jalan keselamatan dan hidup. Bapa, biarlah kami semua mendapat berkat daripada-Mu. Kami masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berkelimpahan susu dan madu.
dan kami semua dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Diberkati berkat Abraham, Ishak, Israel, yang dimana janji-Mu keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai. Itulah yang akan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami berbuah dan kami siap menuai jiwa-jiwa atas perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pujian saudara-saudariku yang terkasih, kita siap mendengarkan satu pujian yang indah, Kasih dari Surga oleh Ibu Murni B. Kami persilakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Bu Murni, pujian yang saya senangi karena kasih dari surga selalu memenuhi hidup kita dan seisi rumah kita. Terima kasih atas pujian yang telah dikumandangkan di pagi ini.
Kini tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pak Daniel Rukrisno dengan tema Bintang Tuhan. Mari kita persilakan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita boleh kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita atau pada saat kita mau istirahat. Sebab kita tahu Indonesia saat ini menjelang pagi hari dan mungkin di negara lain ada yang mau menjelang malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita boleh diizinkan Tuhan atas kemurahannya, atas pemeliharaannya, kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Betapa dahsyatnya Tuhan ketika sedang melakukan apa yang Tuhan kerjakan dari tahun ke tahun. Dan kalau menurut tahun Masehi, sudah mencapai 2023. Dan kita mengingat akan segala sesuatu yang Tuhan janjikan menurut kebenaran firman-Nya. Demikian juga kita juga harus tahu apa rencana Tuhan ke depan buat orang yang percaya dan mengasihi Dia, sehingga kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi orang yang komitmen mengiring Yesus sampai garis akhir kita, maka jangan sampai kita terlena dengan berbagai hal di dunia ini, sehingga tiba-tiba kita melupakan Tuhan. Sehingga kita tiba-tiba keluar dari jalurnya Tuhan. Sehingga kita tiba-tiba lenyap dengan keinginan dunia ini. Bahkan kita tidak mau tahu lagi tentang yang akan datang mengenai surga atau neraka. Nah, saudaraku, itu jangan sampai terjadi di antara kita. Sekali lagi, bulan Desember adalah bulan di mana kita mengingat akan rencana Tuhan yang begitu dahsyat, begitu indah, yang tidak bisa kita pahami hanya sekedar dengan akal pikiran kita. Tetapi kalau kita mengerti dan kita mau masuk lebih dalam di dalam pengenalan kita akan planningnya Tuhan, maka di situ kita akan tahu betapa besarnya kasih Tuhan, betapa ajaibnya rancangan Tuhan, dan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Bagaimana tidak? Mana mungkin seorang perawan yang bernama Maria tiba-tiba boleh hamil, padahal dia belum bersuami dan dia juga tidak pernah ada keterhubungan yang intim dengan laki-laki. Dan mengapa Tuhan itu melakukan dan menentukannya dengan cara seperti ini dan melalui Maria? Karena Tuhan mau lebih dekat lagi dengan manusia. Karena Tuhan itu kudus dan sangat-sangat kudus, maka tidak bisa sembarangan manusia bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Maka dengan caranya yang indah, maka Tuhan yang ilahi itu
menjadi manusia. Dan dengan tujuan Yesus lahir sebagai penebus dosa, sebagai juru selamat, sebagai jalan dan kebenaran untuk manusia boleh kembali datang kepada Tuhan. Sebab firman-Nya menyatakan bahwa Yesus adalah pengantara kita. Dia adalah imam besar kita. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar tentang menjadi bintangnya Tuhan. Kita ingat peristiwa Yesus lahir ditandai dengan munculnya bintang. Orang bisa mengatakan sebagai bintang Natal, sebagai bintang Bethlehem, atau yang lainnya. Yang jelas Alkitab menulis, maka tidak dapat dipungkiri, tidak dapat disanggah oleh apapun, dan itu sudah menjadi sejarah dan disaksikan sendiri oleh orang-orang yang Majus, orang-orang Majus yang jauh dari tempat tinggalnya, dan tiba-tiba dia bisa melihat cahaya itu melalui bintangnya itu sebagai tanda, dan dia mengikutinya, dan sampai benar-benar tanda bintang itu yang dia lihat di langit dari kejauhan, dan ternyata akhirnya bisa sampai di atas di mana bintang itu ada. Dan ternyata yang mereka dapatkan ada di sebuah kandang. Nah, saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang ajaib, yang luar biasa. Maka Natal ditandai dengan adanya munculnya bintang. Nah, maka pagi hari ini saya mengingatkan kita juga adalah bintangnya Tuhan. Ada beberapa ayat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita pelajari bersama. Bintang pada waktu Yesus lahir itu sebagai petunjuk, sebagai arah, sebagai penuntun orang Majus untuk datang dan melihat apa yang terjadi sebenarnya. Demikian juga bagi para gembala, karena ada banyak gembala yang menggembalakan ternaknya yang ada di padang, karena ketika masa musim semi atau musim di mana ada banyak makanan bagi domba, bagi kambing, atau binatang yang mereka pelihara, ketika mereka gembalakan, maka mereka punya tempat untuk mendirikan kandang masing-masing. Dan ada kandang yang khusus, yang dikhususkan. Kalau saudara boleh membaca sejarah atau menyelidikinya, maka kandang yang dipakai Yesus lahir adalah bukanlah kandang yang biasa. Melainkan yang saya pernah pelajari adalah itu suatu kandang yang dipakai khusus domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Maka tempat itulah yang Tuhan pakai sebagai tempat Yesus lahir ke dunia. Saudara, saya akan membaca kebenaran firman Allah. Ya, sebagai dasar kita adalah Daniel pasal 11 ayat 32 sampai 35. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata
licin, tetapi umatku yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, mari kita mengenal Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dunia yang akan membawa kita, menyeret kita, untuk kita mengikuti, untuk kita hanyut di dalamnya, keluar dari jalur firman, sampai kita menjadi murtad. Itu tujuan mereka. Itu tujuan daripada roh jahat, daripada iblis. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara harus pahami. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh dan karena pedang dan api dan karena ditawan dan dirampas. Saudara, suatu ketika itu akan terjadi sesuatu hal yang indah tetapi juga mengerikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka firman Allah pernah berkata, barang siapa ditentukan harus mati dengan pedang, maka mereka akan mati dengan pedang dan sebagainya. Nah, yang jelas saudaraku, mari kita mengenal Allah supaya kita kuat dan dapat bertindak. Dan mari kita menggunakan waktu ini yang ada dengan baik. Ketika masa ujian tiba, kita siap dan kita tidak menjadi murtad atau meninggalkan Tuhan. Ayat 34. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di antara mereka sampai pada zaman akhir, pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi saudaraku, berhati-hatilah bahwa suatu ketika ini juga akan terjadi bagi orang-orang yang bijaksana. Siapakah orang bijaksana? Ya pasti tentunya kitalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Allah mencatat dalam Daniel bahwa sebagian orang bijaksana akan jatuh. Entah ini jatuh dia meninggalkan Tuhan atau jatuh berguguran. Itu ada dua hal, dua sisi yang bisa saja terjadi. Tetapi intinya terjadi pengujian, penyaringan, pemurnian di antara orang percaya. Maka siapkah kita? Dan dalam Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, percayalah, jangan biarkan kita yang bijaksana menurut Tuhan, kita gugur, kita jatuh terseret. Tetapi biarlah tetap bercahaya seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nanti saudaraku, dalam renungan yang lain, saya akan sampaikan tentang mengenai bintang ini, supaya kita setidaknya punya gambaran yang lebih jelas, karena seberapa bintang itu cahayanya, redupnya, dan sebagainya, nanti kita akan ulas di renungan yang berikutnya. Nah, saudaraku, maka marilah kita harus mengerti betapa besar rancangan Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Supaya kita ini mengerti bahwa kita loh bintangnya Tuhan. Slide berikutnya dikatakan bahwa Daniel 12 ayat 3 tadi, kita bijaksana dan membawa terang. Ya, slide yang lainnya. Jadi saudaraku, kita harus menjadi orang yang bijaksana untuk menjadi bintangnya Tuhan. Untuk slide-nya adalah slide yang satu lagi, yang judulnya tentang bintang Tuhan yang ada yang sudah saya kirim. Jadi saudaraku, Tuhan mau
supaya kita ini bijaksana dan membawa terang. Jadi Tuhan mau kita ini bercahaya seperti cahaya cakrawala. Tuhan sedang mengizinkan kita menghadapi akhir zaman ini, tetapi Tuhan mau kita jadi terang. Tidak boleh dalam diri kita terang itu redup bahkan padam. Karena firman Allah berkata bahwa sesungguhnya kegelapan ini memang menutupi bumi ini, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan jadi teranglah. Itu kata firman Allah. Bahkan orang-orang atau bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepadamu karena telah melihat terang Tuhan melalui hidupmu. Nah, itu dalam Yesaya. Maka saya percaya pagi hari ini kita bersyukur Tuhan mau kita bijaksana dan menjadi terang, membawa terang. Sebagaimana tanda bintang yang ditujukan kepada sesuatu yang khusus. Dan itu ditangkap oleh orang yang belum mengenal Tuhan. Yaitu orang Majus. Dari jauh Tuhan persiapkan untuk membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan itu semua digunakan dalam keperluan Yusuf dan Maria pada waktu itu. Emas sebagai barter untuk digunakan dalam kehidupan makan dan minum. Dan kemenyan dipakai untuk sebagai bau harum. Dan mur juga dipakai dipersembahkan sebagai balsam supaya tidak kena nyamuk atau supaya tetap harum tempat itu dan sebagainya. Jadi Tuhan sudah persiapkan sedemikian rupa sebetulnya apa yang digunakan, yang diperlukan oleh Yusuf dan Maria. Saudaraku, berikutnya, jangan sampai kita terhisap. Dalam Yudas 1 ayat 24 dalam terjemahan yang lain berkata, Allah yang sanggup menjaga supaya kalian tidak jatuh dan yang sanggup membawamu ke hadiratnya yang mulia dengan sukacita dan tanpa celah. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lainnya. Jadi saudaraku, Tuhan sebagai penjaga kita. Tuhan itu sudah merekayasa ketika kita menghadapi orang-orang yang berniat jahat. Tanpa kita tahu sebetulnya Tuhan itu mereka mengubahnya menjadi baik. Ketika kita dalam situasi yang tidak baik, situasi kondisi yang tidak menentu, sebetulnya Tuhan juga sudah mempersiapkan suatu jalan keluar, suatu terobosan untuk kita boleh menikmati kemurahan dan pertolongan Tuhan. Maka kalau kita ngerti, ya saudaraku, kalau bintang itu harus ada di dalam orbitnya. Kalau bintang itu keluar dari orbitnya, maka dia akan redup, akan jatuh dan terbakar, akan ya, sehingga menjadi meteor. Jadi kita harus ada di dalam orbit sehingga kita tidak masuk dalam black hole kalau kata ini. Ya, suatu tempat yang akhirnya bintang itu tidak dalam posisinya dan akhirnya redup, mati, bahkan jatuh. Kalau kita tetap posisi kita ada di hadirat Tuhan, kita sebagai orang yang bijaksana menjadi cahaya, menuntun banyak orang dalam kebenaran. Kita menjadi cahaya yang menjadi terang, ya. Sebab kita tahu
setitik terang itu pun bisa mengalahkan kegelapan. Sebab kegelapan dengan terang tidak bisa nyatu. Dan terang itu pasti akan menang. Sebab segelap apapun kalau ada setitik terang, maka terang itu yang bercahaya dan mengalahkan kegelapan yang sesungguhnya. Maka kita jangan sampai terhisap oleh hal-hal duniawi, oleh hal-hal yang membuat kita menjadi bintang yang akhirnya redup dan mati. Jadi kita tetap ada di dekat Tuhan, kita tetap ada di jalur Tuhan, tetap di orbit kita, supaya tetap bercahaya. Sebab kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, cahaya yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Kalau kita keluar dari orbit, maka bisa-bisa cahaya kita tidak bercahaya lagi, mati. Nah, selanjutnya, bagaimana kita tetap bersinar? Efesus 5 ayat 13 berkata, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Maukah kita terus terang seperti slogan lampu Philip? Kita harus terus terang dan terang terus. Tidak boleh ada sesuatu yang kita sembunyikan. Hati-hati. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena dia tidak mengerti kebenaran, sehingga di dalamnya dia simpan sampah-sampah dunia, sampah-sampah masalah. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saya sedang melakukan ada ibadah pemakaman. Ini anak Tuhan ini memang dari seberang. Baru 1 tahun ketemu dengan kami, mengikut kami, percaya dan bertobat. Tetapi iblis tidak mau untuk dia lepas dari jeratnya. Ternyata pada waktu dia keluar dari seberang, orang tuanya sangat tidak setuju. Dan akhirnya timbullah suatu kemarahan, kebencian daripada antara orang tua dan anak-anak dan orang tua. Dan apa yang terjadi hari demi hari, berikut demi berikut, selanjutnya apa yang terjadi? Tiba-tiba tanpa diketahui dan tiba-tiba dokter memvonis sudah ada penyakit kanker. Mula-mula hanya miom atau kista. Ketika dioperasi dan ternyata rahimnya menjadi rusak dan akhirnya rahim itu harus diangkat. Ketika dokter mau melakukan pengangkatan, dokter ternyata sudah angkat tangan. Dalam hitungan 1 minggu, tiba-tiba menurut dokter itu sudah parah dan menjalar ke seluruh tubuh sel kanker itu. Dan akhirnya tidak terjadi operasi. Dan memang di antara mereka semua sudah terjadi rekonsiliasi. Dan memang indahnya Tuhan dan memang Tuhan mau dia balik kembali kepada Bapa. Tapi yang jelas, saudaraku, kita harus hati-hati. Segala sesuatu di dalam diri kita, kita harus terang benderang. Gak boleh ada yang kita sembunyikan. Sekali satu yang kita sembunyikan itu gak baik, iblis akan menuntut kita. Dia mau supaya kita keluar dari orbitnya Tuhan. Dan akhirnya sengsara. Jangan biarkan hidup kita menjadi padam karena kesalahan kita, karena ketidakpengertian kita tentang kebenaran firman Tuhan. Mari jadilah anak Tuhan supaya kita tetap bersinar. Kita harus melakukan yang benar, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terus terang, tidak ada yang kita sembunyikan. Dan mau kita untuk ditelanjang, supaya yang dosa itu pergi, supaya yang gelap itu tidak menguasai kita, melainkan suatu hal yang kebenarannya, yang dari Tuhan, yang membawa kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Kejadian 1 ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik,
lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi mari mulai sekarang kita memisahkan diri dari gelap. Kalau yang kesukaannya kita adalah daging, tanpa orang melihat kita, mungkin kita dengan diam-diam, kesukaannya kita hidup dalam gelap. Dan saya tidak usah menjelaskan bagaimana tentang hidup dalam gelap. Saudara pasti tahu. Maka kalau itu terus mengikat kita, minta kita didoakan supaya lepas dari jerat iblis itu. Kita tidak bisa hidup di dua sisi, antara gelap dan terang, nggak bisa. Harus pilih salah satu, mau di terang atau yang gelap. Selanjutnya, berbicara tentang person, tentang pribadi, tentang kepribadian. Yohanes 4 ayat 24a, The Message menyatakan dalam terjemahannya adalah, siapa kamu dan bagaimana cara kamu hidup, itulah yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita, lepas pribadi. Bagaimana kita ngerti cara kita hidup, maka itu yang akan diperhitungkan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang menurut kita hidup? Mau nggak kita mengikuti aturan main kerajaan surga? Atau kita mau hidup dengan seenak kita sendiri? Dan semua itu juga tergantung kita. Kalau kita ingin tetap percaya, kita menjadi bijaksana di hadapan Tuhan di akhir zaman ini, untuk tetap kuat dan kita akan bertindak bersama dengan Tuhan, maka selidikilah hidup kita dengan seksama. Bagaimana kita, siapa kita, cara kita hidup. Dan itu yang akan diperhitungkan Tuhan. Siapa engkau dan bagaimana engkau hidup, itulah Tuhan lihat dan yang dunia lihat. Jadilah saksinya dan buktikanlah di dunia ini supaya orang itu bisa melihat. Ternyata engkau adalah orang benar. Ternyata engkau adalah orang Kristen yang berbeda. Ternyata kita adalah orang yang menjadi berkat di lingkungan kita. Orang akan lihat, tidak usah kita menyatakan aku Kristen, aku hamba Tuhan, aku ini, aku itu, tidak. Tetapi dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, orang akan langsung menilai. Ya, dia adalah seperti pada waktu Tuhan Yesus disalib dan pengawal yang menjaga Yesus berkata, ya, benar, dialah anak Allah. Bagaimana dengan diri kita? Selanjutnya, suatu hal tentang kepribadian kita, Roma 12 ayat 1, The Message, terjemahan The Message berkata, jadi inilah yang aku ingin untuk kamu lakukan, Tuhan yang akan membantu kamu kehidupan sehari-harimu, yang biasa tidur, makan, pergi, bekerja, dan berjalan-jalan. Letakkanlah itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Menerima apa yang Tuhan lakukan untuk kamu adalah hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk dia. Jangan terlalu menyelesaikan diri dengan budayamu, sehingga kamu masuk ke dalamnya bahkan tanpa berpikir. Jadi Tuhan mau, mari letakkan hari-hari kehidupan kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dengan cara pola kebiasaan kita, cara lama kita, budaya kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan nggak mau. Tapi mari kita sungguh-sungguh dan benar-benar apa yang kita lakukan. Firman Allah berkata, perbuatlah seperti engkau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian ketika kita hidup, maka harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas itu salah satu pengertiannya adalah ada orang, nggak ada orang, sama yang kita lakukan. Tidak ada yang berbeda, baik di mulut dan di hati. Itulah integritas. Kita mau jujur, mau murni hidup kita, dan mau apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak kita tutup-tutupi. Hari Minggu ke gereja, tapi lain hari Minggu istilahnya.
kita berbuat dosa. No, Tuhan nggak mau kita memiliki kepribadian yang seperti itu. Tapi mari kita meletakkan hak kita, meletakkan hidup kita, apapun itu. Kalau kita diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar untuk foya-foya, bukan hanya sekedar untuk kita membangun kerajaan diri sendiri, tetapi Tuhan mau kita meletakkan sebagai korban, sebagai persembahan. Ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tahu bahwa semua darimu, olehmu, dan hanya untukmu kembali. Sebab itu maka apa yang kita terima di dunia ini, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Yang terjadi, kita menjadi bintangnya Tuhan. Kita menjadi cahaya yang ada di cakrawala. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Maka letakkan hidup kita sebagai persembahan. Hari-hari kita selalu mengucap syukur. Hari-hari kita selalu mengingini Tuhan. Hari-hari kita selalu tanya kepada Tuhan. Minta guidance-nya Tuhan. Supaya yang kita kerjakan tepat dan luar biasa. Satu kepribadian, pesan pribadi berikutnya. Maka ayat yang kedua dalam Roma pasal 12, terjemahan The Message berkata, sebaliknya, pusatkan perhatianmu kepada Tuhan. Kamu akan diubahkan dari dalam keluar. Jadi, terjemahannya lebih mendalam. Kenali apa yang Tuhan inginkan dari pribadimu dan tanggapi dengan cepat. Nah, kadang kita, saudaraku, untuk merespon aja kadang kita nggak bisa cepat. Kalau itu perintah yang Tuhan mau, ayo responi dengan cepat, tidak dengan alasan. Ingat gak pada waktu Yesus minta supaya tinggalkan semuanya dan ikutlah aku. Orang kaya itu nggak mau. Padahal dia sudah melakukan yang terbaik, mencuri, membunuh, berzina. Tidak, dia nggak lakukan itu. Semua hukumnya dia lakukan. Ini orang muda kaya yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan bilang, jualah hartamu dan ikutlah aku. Dia tidak bisa meninggalkan harta kekayaannya. Dia lebih baik mengasihi dan hidup di dalam situ daripada apa yang Tuhan mau ke depan. Hati-hati dengan hidup kita. Jangan sesuatu yang membuat mamon itu mengikat hidup kita. Sehingga kita lebih baik senang dalam dunia daripada hal yang akan datang untuk surga. Itu juga harus kita perhatikan. Apalagi firman Allah berkata, di akhir zaman ini kasih orang akan semakin dingin. Akan semakin dingin. Berbahaya dan mengerikan. Tapi biarlah jangan terjadi di antara kita. Tapi kasih Tuhan tetap kuat dan semakin menyala, semakin kita gunakan untuk memuliakan dan untuk menuai jiwa-jiwa. Maka saudaraku, kita percaya, berbeda dengan budaya di sekitar kita yang selalu menyeret ke tingkat ketidakdewasaan, dan Tuhan yang akan membawa kita yang terbaik, supaya kita terbentuk dalam diri kita sesuatu yang membuat kita dewasa. Kita harus merespon dengan baik. Ketika Maria dijumpai malaikat Gabriel, dia mungkin bisa beralasan, oh jangan, saya tidak mau, saya tidak mau, saya takut nanti saya dirajam batu, takut saya nggak mau, malu saya, nanti saya dicemooh, dihina oleh lingkungan. Tapi Maria cepat merespon. Dia berkata, aku ini adalah hamba. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Dapatkah kita mengerjakan yang seperti ini? Mungkin ada banyak tantangan yang membuat kita mungkin nyaris bahkan nyawa kita yang menjadi taruhan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita merespon yang positif, apa yang Tuhan mau, saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tangan Tuhan terus menatang kita, menopang kita, dan membawa kita masuk dalam rencananya yang indah. Selanjutnya, saudaraku, maka kita tanggapi dengan cepat ya apa yang Tuhan ingin. Perspektif.
Cara lihat, cara pandang, itu juga menentukan bagaimana kita bisa menjadi bintangnya Tuhan. Kalau yang kita lihat salah, yang kita pandang salah, maka bisa salah. Sebetulnya kita adalah merupakan segambar dengan rupa Tuhan. Kita itu imago Dei-nya Tuhan. Dari pikiran, perasaan, kehendak sebetulnya awalnya sama dan sangat kudus dan indah dan sangat baik. Tapi gambar Allah itu dirusak karena dosa, karena pelanggaran, karena melawan kehendak Tuhan, tidak patuh kepada apa yang sudah ditentukan Tuhan, sehingga dirusak. Maka kalau kita melihat cara pandang manusia terhadap mengasihi Tuhan, terhadap mencari Tuhan, terhadap menyembah Tuhan, bisa dibelokkan akhirnya. Misalnya, mereka ketemu dengan sesuatu batu besar, sepertinya bagus, ajaib, dan ini suatu yang gaib. Akhirnya mereka kasih sesaji, kasih sesembahan. Atau ketika mereka sedang di puncak gunung, mereka juga memberikan sesembahan. Ada banyak sekali, bahkan tidak hanya itu. Nyawa manusia pun dia bisa taruhkan. Bagi dia, itu suatu penghormatan kepada yang memberi rezeki dan sebagainya. Cara lihat kita, cara pandang kita kalau salah di hadapan Tuhan, itu bisa ngeri dan bisa berakibat fatal. Ketika kita salah menilai Tuhan, maka seumur hidup juga kita bisa salah di dalam kita menjadi orang yang hidup di dunia ini. Ada banyak orang menyimpan kepahitan sampai mati. Ada banyak orang berbuat jahat sampai mati. Karena yang dia dapati, yang dia lihat, yang dia pandang, itulah menurut dia. Tapi mari kita masuk lebih dalam. Supaya kita punya perspektif yang berbeda. Cara pandang kita, cara kita melihat, acuannya adalah firman Tuhan. Amsal 26 ayat 12, terjemahan The Message, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kita mendapatkan perlengkapan dasar, suatu basic equipment yang kita dapatkan dari Tuhan. Matius 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh, dan jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi, dari mata kita harus hati-hati. Sebab mata itu pelita tubuh. Maka buatlah mata kita ini baik. Tidak memandang yang najis, tidak memandang yang jahat, tidak memandang yang salah cara kita memandang. Karena itu merupakan pelita tubuh kita. Kalau itu salah, maka seluruh kita akan gelap. Itu di mata Tuhan. Jadi berhati-hatilah bagaimana cara kita memiliki perspektif hidup kita. Supaya kita tidak keliru dan tidak salah jalan. Berikutnya yang ketiga. Power and power sources. Di mana daya dan sumber daya yang kita punya. Yesaya 40 ayat 29-31 Indonesia berkata, dan dia tahu segalanya luar dan dalam. Dia memberi kekuatan dan energi kepada mereka yang lelah, memberi kekuatan segar kepada mereka yang putus asa, bahkan kaum muda yang lebih dan lelah dan putus asa, kaum muda di masa jayanya tetap tersandung dan terjatuh, tapi mereka yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka mengepakkan sayapnya dan terbang seperti Raja Wali. Mereka berlari tidak lelah dan mereka berjalan tidak ketinggalan. Kalau dalam terjemahan baru, berjalan tidak lelah, berlari tidak lesu. Karena kita mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali. Maka kita juga percaya, saudaraku, ketika kita mengerti hal ini, kita nggak putus asa, kita nggak gampang menyerah, kita nggak mengeluh, tetapi kita mensyukuri saja, kita percaya saja, kita mengikuti saja apa yang Tuhan mau.
suatu ketika kita akan melihat tiba-tiba kita akan kuat dan lebih kuat dan lebih kuat. Karena Tuhan sendiri yang menolong kita. Karena kita ada berjalan dalam terangnya Tuhan. Maka daya dan sumber daya yang kita punya kita harus pahami, ya. Jangan sampai kekuatan kita sudah loyo, kita sudah nyerah, dan akhirnya kita menyerah kepada si jahat. Nggak boleh. Tapi kita lihat dan kita percaya ketika kita terus di dalam Tuhan. Tuhan yang berjanji, Dia akan memberi kekuatan yang baru. Hari ini, percayalah, kekuatan baru Tuhan limpahkan dalam hidup untuk engkau tetap kuat dan bertindak seperti dalam Daniel tadi menyatakannya. Kita adalah orang-orang yang bijaksana. Kita adalah orang yang bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Sampai selama-lamanya akan terus bercahaya. Yang bagian keempat, the purpose. Harus ada tujuan. Ya saudaraku, kita harus tahu ada goal yang kita harus capai dalam hidup ini. Kalau kita hidup tanpa tujuan, bagaimana kita akan memiliki daya semangat yang hidup? Kita harus tahu bahwa goal yang kita harus alami, tujuannya yang kita tuju adalah kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amsal 19:21, kita manusia terus bertukar pikir tentang pilihan dan rencana kita, tetapi tujuan Tuhan yang akan menang. Itu terjemahan The Message, ya. Apapun rancangan kita, tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Tuhanlah yang membuat semuanya kita bisa menang. Yeremia 1:5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ingatlah, sejak kita dalam kandungan, Tuhan sudah memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Mari kita masuk dalam rencana Tuhan, menuju tingkat kedewasaan yang Tuhan percayakan, sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan tercapai. Efesus 1 ayat 11-12 slide berikutnya menyatakan bahwa terjemahan The Message, di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita. Jadi supaya kita mengerti dan menemukan siapa diri kita, kita harus ada di dalam Kristus. Bagaimana apa kita hidup? Jauh sebelum kita pertama kali mendengar tentang Kristus dan membangkitkan harapan kita, Dia telah memperhatikan kita, telah merancang kita untuk kehidupan yang mulia, glorious living. Bagian dari tujuan keseluruhan yang Dia kerjakan dalam segala hal dan semua orang. Mari kita mengalami glorious living. Jadi ada kemuliaan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita yang luar biasa. Kehidupan yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita tetap di dalam Kristus, maka kita akan menemukan siapa kita dan bagaimana caranya kita harus hidup, sehingga tujuan hidup itu tercapai. Selanjutnya yang kelima adalah perform. Bagaimana dengan kinerja kita? Bagaimana dengan perform kita dalam kita melakukan hidup ini? Apa yang kita kerjakan? Kita lakukan apa dalam kinerja hidup kita? Kalau kita hidup tidak melakukan apa-apa, maka kita tidak bisa. Yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita ini. Kita bekerja untuk memberi buah, kata firman Tuhan. Kalau kita hidup untuk memberi buah. Karena mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Jadi saudaraku, Yohanes 17 ayat 4, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maukah kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku? Maukah kita berjalan bersama Dia
untuk menjadi bintangnya Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus menjadi partnernya Tuhan. Kita harus menjadi teamwork-nya kerajaan surga. Ada division connection. Kita harus menjadi bagian di dalam rencana Tuhan, timnya Tuhan, kelompoknya Tuhan. Sehingga kita bukan dilihat Tuhan nganggur di bumi ini, tapi bekerja untuk kerajaan surga. Form berikutnya, Amsal 22:9, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, suatu pekerjaan yang mulia kalau kita mau melayani Tuhan. Suatu pekerjaan yang sangat mulia kalau kita mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga pada waktunya tiba-tiba kita menjadi orang yang cakap dan kita ada duduk di antara pembesar-pembesar. Bersyukur kalau saudara izinkan gitu. Saya pernah mengalami, walaupun itu kecil ya saudaraku ya. Suatu ketika saya melayani di pulau yang paling selatan, di Pulau Rote. Dan pada waktu itu, tiba-tiba kami dikenal oleh pejabat kecamatan setempat. Kami diajak dan akhirnya kami bisa duduk bersama, makan bersama dengan para pegawai negeri. Pada waktu itu ada acara 17 tahun, 17 Agustus maksud saya. Dan itu diadakan khusus seluruh pegawai negeri. Pada waktu itu terhimpun ada 3.000 pegawai negeri. Mereka kumpul di suatu pulau yang terpencil dan mereka mengadakan makan, minum, merayakan hari kemerdekaan. Dan disitulah kami. Saya salah satu sebagai wakil dari orang yang beragama Kristen, katakanlah, sebagai pemuka agama. Padahal saya orang dari luar, tapi saya diajak. Dan disitulah saya bisa bicara langsung dengan Bapak Bupati tanpa harus melalui protokoler, karena dia juga saat santai kita juga santai, saat serius juga serius. Jadi di situ kita bisa duduk bersama-sama di podium yang terhormat. Dan setidaknya itu yang pernah saya lakukan, satu hal yang kecil. Suatu ketika kita juga dipercaya Tuhan, ketika Tuhan angkat kita, dimuliakan oleh Tuhan, maka kita akan mengalami yang luar biasa. Form berikutnya adalah Kolose 3 ayat 23 seperti tadi saya katakan, apa yang kita perbuat, apa yang lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhanlah yang akan memberi upah kepada kita. Ingat, upah itu dari surga. Berkat itu dari surga. Maka lakukanlah sekalipun kita enggak dilihat manusia. Kerjakan semuanya itu. Dengan tekun, dengan baik. Sampai pada waktunya Tuhan angkat kita. Dan kita diberi hadiah, diberi upah oleh Tuhan. Yang paling akhir adalah yang harus kita sadari. Kalau dalam bahasa Inggris, saya temukan yang namanya fit font, suatu bentuk lubang. Nah, dalam Yudas 1 ayat 13, 16-15, mereka bagikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Saudara, jangan biarkan hidup kita seperti apa yang kita baca hari ini, Yudas 1 ini. Karena jangan buat hidup kita menjadi aib di hadapan Tuhan. Jangan buat kita menjadi bintang yang tidak dihargai Tuhan. Sebagai tempat kita, tempat yang kelam. Bukan tempat yang indah. Kalau kita bisa tahu tentang apa yang ada di angkasa, ada yang namanya galaksi, Bima Sakti, dan sebagaimana kata NASA, kata orang-orang astronomi, maka di situ sangat indah di langit itu. Kalau saudara buka Google, pasti saudara akan lihat itu.
Itulah tempat bintang yang sesungguhnya kalau bercahaya. Tetapi buat apa? Kalau tiba-tiba mati, maka tempatnya ada di tempat kekelaman. Tidak ada nilainya. Jangan biarkan Tuhan menegur kita. Tapi biarlah Tuhan mengangkat dan menghargai kita. Karena dari jerih lelah kita, tidak sia-sia ketika kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudaraku, orang yang mungkin menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, melakukan perkataan yang tidak baik, dan menjilat dan banyak hal, sebagai pemecah belah, keinginan dunia, hidup tidak dipimpin Roh Kudus, hidup dalam daging, dan sebagainya. Itu suatu contoh. Maka itu jangan sebagai lubang dalam hidup kita, yang membuat kita terperosok di dalamnya, terperangkap, dan kita tidak jadi berkat. Sebagai peringatan berikutnya, fit form, lubang, hati-hati dengan jebakan dan kejatuhan. Amsal 26 ayat 27, siapa menggali lubang untuk orang lain akan terperosok ke dalamnya. Siapa meninggikan batu supaya menimpa orang lain, tak akan tertimpa sendiri oleh batu itu. Rayuan, Amsal 22:14, rayuan wanita pelacur melakukan jebakan, orang yang dimurkai Tuhan terperosok ke dalamnya. Maka saudara, maka akan terjadi yang namanya langsung menuju kehancuran mereka sendiri. Itu terjemahan The Passion. Nah, saudaraku, bagaimana untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tentang bintangnya Tuhan? Maka sekali lagi, secara person, secara pribadi, bagaimana tentang kepribadian kita, bagaimana kita punya gaya hidup, bagaimana kita punya cara hidup, itu semua akan diperhitungkan Tuhan. Bagaimana kita melakukannya dalam sehari-hari, biarlah kita memberi kepribadian yang kehidupan kita persembahkan, kita letakkan sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang kita kerjakan, kita ada cepat tanggap, meresponi apa yang Tuhan mau. Pusatkan perhatian kita kepada Tuhan, sehingga kita semua akan dapat diubahkan Tuhan. Cara pandang kita, yang kedua, cara pandang kita, bagaimana cara kita menilai, bagaimana cara kita berpikir, melihat. Kita harus ingat hal itu, supaya kita jangan salah di dalam kita melakukannya, sehingga kita menjadi bintang yang tetap bersinar. Dan biarlah dalam diri kita lihat bagaimana power, kekuatan kita saat ini. Apakah daya hidup kita semakin menurun, kerohanian kita semakin menurun, atau semakin meningkat? Itu tergantung kita. Kalau kita mau semakin meningkat, satu-satunya jalan, kita harus dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Nggak putus asa, nggak gampang marah, tidak menyerah, tapi kita tetap bersama Tuhan, karena Tuhan berkata, Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Dan selanjutnya, hidup ini harus ada tujuan. Harus ada yang kita capai, goal yang kita capai setelah kita, supaya kita tidak sembarangan dalam menjalankan kehidupan kita. Kita harus menjadi seorang yang lebih dari pemenang, mencapai panggilan surgawi, dan kita orang yang dipercaya Tuhan, dan akhirnya kita masuk bersama Tuhan di surga. Dan selanjutnya, apa yang menjadi tujuan kita? Biarlah rancangan yang mulia kita hadapkan kepada Tuhan. Kita tahu tentang siapa diri kita, bagaimana kehidupan kita hidup. Kita harus selalu ada di dalam Tuhan, sampai kehidupan kita mencapai a glorious living. Ada kemuliaan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, performance kita, kinerja kita, bagaimana cara kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana hal yang kita lakukan sehari-hari. Mari kita melakukan dengan baik, selesaikan pekerjaan Tuhan. Jangan menunda-nunda, jangan kita mudah menyerah atau keluar dari jalurnya Tuhan. Ayo kerjakan, kita bertanggung jawab, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kerjakan perkara yang besar. Mari kita cakap dalam mengerjakan sesuatu, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, supaya kita mendapat upah. Dan yang terakhir, jangan kita jatuh dalam lubang yang disediakan oleh iblis, jebakan oleh iblis, oleh dunia yang menyesatkan, atau karena akibat
cara kita sendiri yang menggali lubang. Jangan. Tapi kita harus keluar dari black hole itu. Kita keluar dari lubang itu. Karena Tuhan memberi jalan yang benar. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Semua ada di dalam Tuhan. Jadi biarlah hari ini kita boleh merenungkan, kita menjadi bintangnya Tuhan di akhir zaman ini. Kita tetap kuat dan bertindak. Kita tetap bercahaya, tetap ada di orbitnya. Kita tetap ada di hadirat Tuhan, di rencana Tuhan. Tidak bergeser kemana-mana. Supaya kita bercahaya dan jadi berkat untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Mari kita bersatu di dalam doa atas kebenaran firman Tuhan yang dibagikan kepada kita pada pagi ini. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara sungguh luar biasa di pagi ini. Biarlah kami semua menjadi bintang-bintangnya Tuhan, yang dilihat oleh Engkau, bahkan sesama kami. Di dalam kami harus ada inner beauty, karakter yang bagus, karakter yang baik. Engkau berbicara di pagi ini, sehingga orang akan melihat kebenaran-Mu melalui kami. Dalam nama-Mu Tuhan, biarlah kami masuk lebih dalam lagi kepada destiny kami. Kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tapi kami mempunyai karakter yang bagus, menampilkan sebagaimana Engkaulah terang itu sendiri Tuhan. Biarlah kami menjadi terangnya Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Melalui kami yang menjadi surat terbuka daripada-Mu, orang akan melihat terang Tuhan di dalam diri kami, dan mereka akan menjadi percaya karena mereka melihat Engkau di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi pedang bermata dua bagi kami yang mendengar, dan bagi hamba-Mu lebih lagi masuk destiny hamba-Mu, sehingga di saat ini Tuhan, pemilu sudah menjelang di 2024, biarlah hamba-Mu boleh dipakai lebih lagi kepada destiny yang membawa dampak bagi bangsa ini. Dan biarlah keluarga hamba-Mu diberkati, keluar masuknya, kesehatannya ada dalam tangan-Mu. Perluas pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau berdoa juga bagi pelayanan Sema Adonai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sema Adonai akan menjadi bintang Tuhan juga, yang membuat sinar kemuliaan-Mu yang menyertai pelayanan kami, dari renungan pagi, pengajaran-pengajaran, ibadah online, pujian penyembahan, semua menjadi dampak dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga menerangi jiwa-jiwa yang letih lesu beban berat. Mereka boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu, karena Engkau sendirilah jalan kebenaran dan hidup itu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di pagi ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai ucapan syukur pujian, kita akan mendengarkan Ku Buka Hati oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Di keteduhan dan kesunyian,
di saat aku di hadirat-Mu, nikmati kasih dan setia-Mu. Tuhan curahkan kekuatan-Mu, ku buka hatiku, dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya. Ku buka hatiku, dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya. Ku buka hatiku, dengar doaku. Di keteduhan dan kesunyian, di saat aku di hadirat-Mu, nikmati kasih dan setia-Mu. Tuhan curahkan kekuatan-Mu, ku buka hatiku, dengar doaku. Ku puji haleluya, puji haleluya. Ku buka hatiku, dengar doaku. Dengar doaku. Terima kasih Bu Murni. Saya pagi ini akan mengumumkan doa syafaat akan didoakan oleh Sema Adonai dengan tim pada hari Senin dan Sabtu. Bila saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pergumulan doa di hari lain, silakan menghubungi kami. Kami dengan tim siap bersama-sama berdoa bagi setiap pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Terima kasih, demikian pengumuman. Dan sebagai doa blessing mengakhiri renungan pagi ini, hamba persilakan Pak Pendeta Daniel Rukrisno untuk memberkati kita. Bapakku yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan apa yang menjadi bagian kami. Maka selanjutnya, apa yang dari Engkau, yang tidak terbatas, yang lebih mulia, yang sangat baik, bahkan sesuatu hal yang luar biasa yang dari Engkau, itu boleh terjadi di dalam kami. Sehingga kami boleh mengawali segala sesuatu semua karena Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang kami lakukan boleh tercapai karena destiny-Mu di dalam kami. Maka hari ini, pagi hari ini, bahkan waktu yang ada di tempat kami masing-masing, biarlah kami terima blessing-Mu yang dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kami percaya Tuhan ketika kami di rumah, ketika kami di luar rumah, dalam aktivitas apapun, kami ada dalam perlindungan-Mu, dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan menyediakan benih yang untuk kami tabur, benih yang untuk kami makan, benih yang untuk kami simpan.
karena kami percaya hari-hari kami adalah hari-hari di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, terima kasih buat kami menjadi bintang-Mu yang bercahaya, sehingga kami bisa tetap kuat dan dapat bertindak, dan kami tidak menjadi orang yang padam meninggalkan Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orangnya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kekuatan-Mu atas kami percaya segala sesuatu yang dari surga itu digenapi di dalam kami, sehingga kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Maka kiranya anugerah-Mu berlimpah-limpah mengalir dari tempat yang maha tinggi. Kasih karunia Tuhan yang begitu indah, begitu manis, penyertaan Tuhan oleh karena Roh-Mu yang begitu luar biasa ada dalam kami, sehingga di dalam kami terima kekuatan-Mu, kami dimampukan untuk melewati, untuk mengalami segalanya. Kami menjadi lebih dari pemenang. Bahkan cinta-Mu Tuhan yang memberikan semangat hidup. Bahkan agape-Mu Tuhan yang membuat roh kami menyala-nyala. Bahwa di dalam kami tidak sendiri, kami ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah semua ini kami terima berkat Tuhan termeterai di dalam jaminan kekuatan Roh Kudus, di dalam darah anak domba Allah sampai hari ini. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai engkau datang kali yang kedua, engkau menjemput kami dan kami boleh masuk dalam kerajaan surga kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu utuh dan sempurna terjadi dalam kehidupan kami, bahkan hidup kami, keturunan kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak doa blessing-nya. Dengan berakhirnya doa blessing pada pagi ini, berakhirlah renungan pagi ini, dan mari kita tetap setia bersama-sama sama Adonai untuk renungan pagi dari Senin sampai Sabtu. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.